Oh, udah bentar lagi ya Kamsi Malang. Iya kayaknya. Iya. Kalau kemarin aku nyebut Pak Duta tuh papa. Apa namanya waktu itu kan beriringan sama teman-teman kan. Oke. Ya, sama Roni, Nabila. Yes. Mereka bertiga kayak fokus banget gitu loh. Aku nanti kayak mau ngejar apa sih gitu. Kuro. Embut. Satunya. Sama make it. Halo K-Lovers, balik lagi di Kapan Lagi Talks bersama saya Grace. Dan kali ini saya ketemu sama seseorang yang ngefans Paul nggak tuh? Yaitu Nyoman Paul. Hai, salam kenal K-Lovers. K-Lovers, betul, langsung hafal ya. Apa kabar? Baik. Baik ya, ini berapa kali ke Malang? Hah? Berapa kali ke Malang? Ini kali ketiga. Ini kali ketiga, dan tahun lalu kalau nggak salah sempat mampir juga ke kantor Malang ya? Iya, tempatnya beda ya. Tempatnya beda, betul. Bener ya. Baru pindah, ini studio baru kita. Cuma kemarin nggak ketemu Raisa. Nggak ketemu siapa? Raisa siapa? Kemarin kan kali kedua. Sorry. Nggak apa-apa. Maaf ya, aku kayaknya kurang Gen Z nih. Mohon maaf. Nggak usah dimatiin. Nggak usah Gen-Z-in ya. Sorry. Iya. Ya aku Gen Alpha aja deh kalau gitu. Iya. Oke, ya lanjut ya. Tapi maksudnya ketika tahun lalu sama yang sekarang kamu tuh kelihatan auranya beda ya. Kayak dewasa gitu. Ya kan makin dewasa makin umur ya. Makin hari makin dewasa gitu. Makin hari makin umur. Makin umur dipanggil. Jangan dong. Amit dong. Ya, kan kita belajar dari hari ini. Oke, belajar dari hari ini. Apa yang kau pelajarin hari ini emang? Hari ini? Dari bangun tidur gitu. Hari ini belajar public speaking. Kok bisa? Iya, lagi public speaking. Sekarang ini kita? Iya. Oke. Jadi kalau salah kan tinggal diedit ya? Iya sih. Enggak ya? Kita ngerol aja. Bercanda. Yuk, lanjut. Oke. Kalau kamu di Malang ini biasanya suka kemana? Ke radio tadi. Ke radio. Terus habis itu? Saya belum sempat explore. Oh gitu. Paling mentok makan bakso Cak Man. Oke, Cak Man berarti bakso bakar? Enggak. Hah? Cak Man? Itu Pak Man. Oh, itu Pak Man ya. Cak Man itu yang? Di Soekarno Hatta. Oh, adeknya. Soekarno Hatta ya. Terminal 3 tapi. Berarti di bandara? Iya, di bandara. Oh, di bandara. Berarti belum yang bakso bakar, di Jalan Soekarno Hatta di sini. Oke. Udah Kamsi banget ya. Udah bentar lagi ya Kamsi Malang. Iya kayaknya. Iya. Oke, berarti kalau kamu keluar kota tuh nyarinya apa? Kuliner apa kayak tempat-tempat yang sejarah, candi-candi gitu kali? Pertama nyari duit dulu kan. Iya benar, Iya kan, habis realistis aja. Iya. Ke Malang. Terus? Ke Malang belum sempat eksplorasi, tapi katanya pantainya bagus ya. Pantai di Malang Selatan. Di MS. Malang Selatan. Enggak. Ngomongnya tuh Sumawe. Oh, Sumawe. Sumber Mancing Wetan. Wih, keren. Nah itu. Ya. Iya. Terus ya udah belum sempat explore kayak, dan juga belum tahu tongkrongan anak muda sini kemana, ngapain gitu. Oke, emang kemana sih anak mudanya? Iya coba. Kopi Jaya. Yang di lantai 2 ya? Kopi Jaya itu di... Kan ada cabangnya banyak ya nggak sih? Iya banyak lumayan. Yang di kemarin tuh di mana sih? Kayaknya sih tahu. Si paling tahu deh. Kan ada kayak mall gitu kan? Iya betul. Iya. Ya pura-pura. Pede aja dulu. Pura-pura Kamsi ya. Iya. Kita balik lagi kemarin kamu ramai banget ya kan, diberitain tentang bahkan volley 2. Iya kan? Bukan bahkan volley. Iya, volley 2 ya. Kamu jadi MVP lagi. Iya. Nah itu dia jawabannya ya. Gimana rasanya? Nyangka gak sih kamu tuh? Nyangka. Karena kamu jago banget gitu. Enggak. Enggak usah diingetin lagi. Bercanda. Senang pasti ya kan, maksudnya yang lebih gini kan, aku suka olahraga kan sebenarnya. Terus kemarin tuh sekian
lama akhirnya kayak ngerasain olahraga yang bener-bener kayak sebuah pertandingan gitu. Terus bisa ngerasain hype-nya lagi, atmosfernya. Terus emang suka volley. Oh, emang dasarnya suka volley. Selain sepak bola, suka volley juga. Iya. Orang-orang juga suka volley juga kan. Kalau sakit ke rumah sakit ada poliklinik gitu ya kan. Itu volley. Oh, sorry. Suka itu. Suka volley karena di kampung, terutama di kampungku di Singaraja. Kalau kita nyancet ke pantai, orang-orang tuh yang cowok-cowok dominan main volley. Volley pantai. Volley pantai. Oh, oke. Berarti di Singaraja deket pantai rumah kamu? Iya. Oke. Benar. Oke. Iya sih. Berarti karena itu kamu jadi kayak punya pede gitu, bisa deh ini menang deh kayaknya. Mungkin. Namanya sering main volley, sering berinteraksi sama bola volley lah gitu. Oke. Tapi nggak pernah kayak pertandingan gitu. Oke. Kalau kamu di tim kamu kan The Musicians ya? Iya. Itu siapa yang jago lagi selain kamu? Semua merata sih kemarin. Masa? Iya, mungkin karena juga rata-rata kayak kemarin tuh mereka juga punya basic ketertarikan sama olahraga atletik. Maksudnya contohnya kayak Boril kan suka maraton. Kak Boril. Terus mungkin Oslo suka sepedaan. Rata-rata sih apalagi Pak Duta memang volley juga. Betul. Jadi kayak merata kemarin suka ketertarikan olahraganya tinggi kayaknya. Jadi ya terus semangatnya sama kemarin. Sama ya. Kalau komik siapa yang jago selain Oki Rengga? Ya Oki Rengga kan udah tau lah ya. Iya. Sisanya batuk-batuk. Maksudnya gimana tuh? Kan komik minum. Komika deh. Komika. Komika. Itu pakai X sih. Ya. Kalau komika seru juga karena mereka ambisinya tinggi banget kan. Mereka sampai latihan tuh selalu lengkap. Dan memang selalu, maksudnya kalau intensitas latihan mereka lebih serius dibanding kita. Oh. Karena mungkin kalian untuk musician sendiri kan ya basicnya suka olahraga gitu kan. Apakah itu kayak ya udahlah kita lihat nanti gitu waktu pertandingan gitu? Enggak mungkin kayak kemarin kalau komika mereka lupa yang menentuin itu kan garis finish kan, bukan latihannya. Sebuah quote, oke. Bercanda ya, kalian kalau baper, wah minta maaf. Iya. Gak. Tapi intinya seru banget waktu itu. Seru lah pasti. Iya kan? Iya, dan pasti ditunggu-tunggu juga kan? Sama netizen Indonesia. Ini kan salah satu ajang yang yang fun banget gitu loh. Bener. Sama selebriti kayak gitu kan. Benar. Iya, jadi gimana rasanya kamu masuk di dalam ajang ini gitu? Iya, aku juga maksudnya kalau di tim itu termasuk yang adalah yang paling muda. Iya, kalau dibanding kan udah banyak senior. Betul. Cuma ternyata mereka juga umur tuh bukan sebuah, mereka memandang tuh bukan dari umur. Ya udah, maksudnya Paul juga sangat bersyukur kayak harus bisa adaptif sama bobot obrolan mereka. Intinya bersyukur sih, maksudnya bisa kenal mereka gitu. Sebutin satu jokes bapak-bapak yang sudah kamu pelajari dari mereka. Kalau kemarin aku nyebut Pak Duta tuh papa. Kenapa? Karena anaknya hampir seumuran sama saya. Udah bentar lagi ya kamu si Malang. Iya kayaknya. Punya anak kayak kamu? Enggak mau kayaknya. Kayaknya nggak mau kayak kamu. Sorry. Iya, itu oke, kayak gitu ya. Nah, kamu tuh kan multi talenta banget ya. Musik kayak olahraga bisa, nyanyi jago, main musik juga, composing musik juga, composing lagu-lagu dari album kamu terbaru juga kamu gitu. Gimana sih jadi orang yang multi talenta tuh? Nyombong saatnya kamu membanggakan diri. Enggak. Mungkin Paul suka tantangan. Hal yang baru. Terus Paul tipikal kalau memang udah sekalinya ketemu hal baru nih, harus bisa secepat mungkin. Jadi kayak mungkin kalau buat lagu hari itu kalau bisa dibuat langsung. Oh iya? Langsung jadi gitu semuanya. Karena kalau ngerasa misalnya hari ini nggak bisa dibuat, mungkin Paul ya kayak sakralnya tuh hilang kayak gitu loh.
Itu bukan musik. Kalau olahraga karena memang doyan kardio ya, maksudnya volley, lari, sepak bola. Nah, kabur habis maling kan kabur contohnya. Maling mangga. Iya. Enggak, olahraga serius dikit ya. Enggak apa, bercanda aja. Iya. Ya gitu sih olahraga. Kalau olahraga memang kayak volley kemarin. Karena pertandingan bener kan, mentalitasnya harus benar-benar. I see. Harus mendalami segala apa? Segala bidang yang ya benar. Kalau bisa suka mendalami segala bidang. Oke. Karena kamu Cancer mungkin ya? Kamu Cancer kan? Iya, aku. Itu kayaknya. Jadi kamu kayak, gimana dia? Karena Cancer itu Cancer banget. Gimana ya? Maaf. Enggak apa-apa. Aku enggak terlalu ngikutin zodiak ya. Oh gitu. Iya. Cancer itu gimana ya? Kayak kamu gitu deh. Iya. Emang ambisius ya? Iya. Enggak, kalau kalah juga enggak apa-apa. Tapi rematch. Nah kan. Bercanda. Baru dipancing tuh kayak. Enggak. Tapi emang gitu gak sih? Enggak mau gitu kayak melihat. Oke, sekarang kalah nggak apa, tapi kita rematch. Mungkin ambisiusnya lebih ke contoh. Kalau di karir musik Paul contoh ya, misalnya dulu single pertama, terus naiknya susah. Daripada ngedumel terus menyerah, mending kita coba lagi, kayak gitu. Karena kalaupun gagal lagi, tapi kita tahu kita udah ngasih yang terbaik. Itu dia. Mantap. Oke, berarti setelah olahraga jago. Nyanyi jago. Setelah ini kamu pengen naklukin apa lagi nih? Misalnya kayak kamu suka naik gunung ya? Iya. Tapi kalau naklukin gunung nggak bisa. Naklukin gunung nggak bisa ya? Tinggi banget, Mbak. Iya kan? Suka mendaki. Suka. Misalnya sekarang yang paling tinggi berapa? Atau gunung apa? Kemarin paling tinggi Ciremai. Ciremai itu paling berapa? Tinggi di Jawa Barat. 3.000? 3.000 berapa gitu? 8. Biar nggak salah, saya buka Google dulu. Nggak usah sih. Nggak, biar gitu. Biar tepat ya. Oke. Oke. Ciremai. Di mana itu berarti? Di daerah Jawa Barat. Iya, 3.078. 3.078. Oke. Itu cukup tinggi loh. Tinggi ya? Tinggi. Terus Paul sukanya TikTok. Apa tuh? Maksudnya bukan yang camping. Bukan yang FOMO. Maksain diri gitu. Iya. Kayak lari dari kerumunan pemukiman gitu kan. Kan banyak tuh yang kayak gitu. Iya betul. Canda, jangan baper ya. Gak seru nih kalau kalian baper. Gak? Siapa yang bisa baper sama kamu? Ada. Ini ada. Suka TikTok biasanya aku TikTok. Selalu TikTok sih kayaknya. Gitu ya. Jadi setelah gunung ada lagi nggak yang pengen kamu capai? Apa? Mungkin apa nih? Surfing, jadi atlet surf gitu. Enggak lah. Enggak semuanya juga sih. Oh gitu. Enggak semua. Ini aja gitu. Iya. Ngalir aja. Besok ada challenge baru apa? Kalau emang tertarik, wah. Oke. Ya. Karena aku lihat kamu ya, kayak di mau di pemberitaan atau kayak gimana, kamu tuh orangnya kayak laid back gitu. Kayak ngalir aja, hidup tuh ngalir chill bro gitu ya. Bener ya? Iya, itu emang gitu sih. Emang gitu ya? Iya. Oke, emang dari kecil kayak gitu atau gimana? Iya, mungkin ya. Tapi mungkin juga dulu mungkin pernah juga. Namanya manusia pasti pernah menaruh ekspektasi di diri sendiri. Iya. Terus gagal, ya udah jadi ketemu konklusi ya ngalir aja. Itu juga berakhirnya di laut yang sama kan. Ya nggak sih? Bermuara. Ya maksudnya di laut, sama-sama ketemu di lautan pada akhirnya. Iya. AKA filosof hari ini. Asik. Mantap. Nanti tolong ditulis ya. Ditulis di situ nanti. Oke. Sama kayak nama album kamu Luap, ya kan? Apakah itu ada filosofi tertentu atau kayak kamu ya karena sebagai laid back person santai aja, namanya dibalik aja? Iya dibalik aja, iya. Soalnya waktu itu kan beriringan sama teman-teman kan. Oke. Sama Roni, Nabila. Yes. Mereka bertiga kayak fokus banget gitu loh. Aku dapatnya kayak mau ngejar apa sih gitu. Kayak photoshootnya harus seserius itu. Iya. Terus aku ditanyain nama apa? Ya udah yang fresh aja gitu. Itu tangan siapa sih yang di cover tuh? Paul. Tangan Paul. Itu bawa apa itu? Bawa apa dia?
Bawa apa? Kayak ada asap-asap atau Oh, air gitu. Ya, air. Iya. Enggak, itu lagi ke kantor. Lagi mau cairin royalti. Oke, terus? Terus kayak ngapain ya gitu. Terus ada ini kan apa sih mesin printer ya? Fotokopi. Mesin fotokopi. Terus ya udah tangannya mau giniin. Itu? Iya. Explore aja. Terus jadi cover art. Udah. Cakep sih. Dan itu warnanya emang itu, warna hasil fotokopian. Iya, pakai spidol biru. Oh ya. Gitu. Karena ngalir aja kan air. Iya. Karena lihat teman-teman kamu kayak serius banget. Iya kan. Iya. Kayak lomba banget nggak sih kalian bertiga ngapain sih gitu. Iya, setuju sih. Tapi emang beginilah Paul gitu ya. Iya. Yang netizen cintai ya beginilah Paul gitu. Pada intinya di album Luap itu Paul nggak ada ganjelan. Paul puas banget sama album ini. Puas banget ya. Itu yang paling penting. Ya, dan aku sudah dengerin albumnya, keren banget. Masa? Iya. Terima kasih. Iya, sama-sama. Nambah lagi list orang baik hari ini. Iya. Itu semua apakah Paul yang menciptakan atau? 7 lagu. Ikut serta notasi sama lirik. Wow, keren. Okay. Satunya udah kayak ada produser. Terus kayak mau nggak nyanyiin. Itu berapa lama berarti untuk proses sampai jadinya? Yang udah rilis kan awalnya ada Tunggu Apa Lagi, Mundur Perlahan sama Lawan Mimpi. Mungkin 5 lagu barunya itu prosesnya mungkin rata-rata kurang lebih 7 bulanan. Oh, lumayan. Iya, sembari nyetok. Iya. Rekaman kayak gitu. Tapi kamu enjoy banget prosesnya ya? Iya, sejauh ini juga komunikasi sama label sangat kooperatif. Kayak nggak ada berat sebelah, sama-sama mutual aja. Oke. Proses apa yang paling kamu enjoy dari proses album ini gitu? Penciptaan lagunya kah atau pas produce-nya kah? Iya, kebetulan produsernya ada beda-beda produser, jadi bukan satu album dengan satu produser. Oke. Mungkin positifnya bisa belajar karakter masing-masing produser dan ya itu bisa menyaksikan juga cara kerja mereka gimana, terus nyatuin energi Paul secara pribadi dan juga sama masing-masing produser kayak gimana. Lebih ke ya itu ada sesuatu yang baru. Paul suka banget sih kalau ada warna dan bisa belajar sesuatu yang baru. Oke. Apakah suatu saat nanti ketika kamu belajar dari masing-masing karakter ini, kamu bisa jadi produser sendiri? Pengen sih. Oke. Ini kayak sekarang pengen ngilang 3 bulan dulu. Kenapa? Pengen belajar. Belajar produser? Ya, tapi nggak ngilang banget sih. Oke. Ya. Berarti lagu-lagu yang di dalam album kamu ini benar-benar seorang Paul gitu, yang tertanam di situ. Karena kan ada yang melo, ada yang upbeat juga, dan vibe-nya 2000-an juga kan. Bener. Iya. Ya mungkin fokusnya kayak pengen nge-highlight warna 2000-an. Oke. Itu menarik karena tahun 2000-an kan kamu baru umur setahun ya. Iya, betul. Nah, gimana kamu mengulik lagu-lagu di vibe itu gitu kan? Kamu masih balita kayaknya. Iya, waktu itu salah pergaulan Kak. Oke. Iya. Kamu gaul sama siapa sih? Teman-temanku anak-anak STM. Yang di belakang klub gitu ya. Bener. Enggak bercanda. Oh enggak. Kirain. Emang mungkin muscle memory kali lah ya. Oke. Suka dengerin Peter Pan. Udah sempat mau jelasin juga mungkin The Script. Oke. Maroon 5. Dan nggak pernah bosen dengerinnya. Jadi kayak mungkin seiring waktu muscle memorinya masih ada dan memang nyamannya di warna-warna seperti itu. Oke. Influence-nya berarti memang dari dulu, dari kecil. Iya, tapi kalau musik sih Paul termasuk pendengar musik yang all round, maksudnya bukan 2000-an toh, maksudnya kalau ada lagu bagus Paul simpen di playlist, mungkin jadi referensi soundnya gimana. Terus Paul juga belajar cara flow metodologi lagunya mereka kayak gimana. Oh, emang suka ngulik kamu ya? Iya. Iya. Oke, ada beberapa produser ya yang di sini salah satunya adalah dari The Kennel asal Sweden gitu. Kok mereka bisa join di project ini? Mereka termasuk sering ke ASEAN ataupun Asia. Mungkin waktu itu ada jatah dia ke Indonesia. Terus thank you juga Universal Music Indonesia
di pertemuan itu ngasih jatah ke Paul untuk bisa workshop sama mereka. Oke. Terus ya itu lagi belajar hal yang baru lagi. Terus kan mungkin cara kerja mereka tuh beda ya mungkin sama cara kerja di sini. Iya. Jadi sesuatu yang baru lagi. Oke. Mungkin, apa bedanya, Paul? Apa bedanya? Yang kamu rasain, oh ini beda nih cara kerja mereka gitu. Mungkin jam terbang ya, mereka udah kemana-mana. Yes. Cara kerjanya cepet. Terus kayak spontanitas terhadap sebuah nada tuh dia langsung gercep gitu loh. Itu keren sih. Tertata banget gitu ya. Dan kamu enjoy banget untuk kerja sama mereka? Iya itu paling cepat karena jadi setengah hari malah. Langsung wah itu udah bagus. Memori kita. Okay. Jadi kayak dari belum ada apa-apa terus setengah hari. Serius. Oke. Apakah karena kamu relate banget karena itu juga home farm kamu gitu? Mungkin salah satunya yang bikin cepat itu juga. Karena kalau secara bahasa kemarin lancar sama mereka. Nah mungkin salah satu faktornya itu. Cuma emang mereka secepat itu cara kerjanya. I see. Mungkin juga mereka tuh nggak mau misalnya baru jadi demo nih. Terus kita rekaman lagi terus kirim ke sana, nggak mau. Mungkin idealis mereka adalah rekaman pun kita juga mau edit vokalnya. Jadi gitu. Kayak jadi dulu. Ya jadi dulu, langsung jadi tuh. Wow, amazing. Jadi itu mungkin bisa diimplementasiin ke kerjaan di Indonesia juga kan ya? Iya. Bisa nggak kira-kira? Bisa nggak bisa sih? Bisa ya. Iya, cuma kan ya itu beda. Beda culture, beda orang, beda personality juga beda kan. Iya. Dan kebetulan Paul juga bisa ngimbangin itu gitu. Masih belajar juga. Gak bisa bikin lagu setengah hari, gak bisa. Aduh, iya. Dan itu keren banget sih. Iya sih. Iya. Dan hasilnya? Iya. Oke. Gitulah. Mantap. Oke. Kalau misalnya single kamu yang paling greget, yang paling kamu suka banget dari album Luap itu apa? Yang mana? I personally suka Lunan Mimpi. Lunan Mimpi ya? Yes. Iya benar sih. Tapi yang paling susah nyanyiin Lunan Mimpi kalau live. Oh iya? Karena mungkin range speak-nya aku di sana. Oke. Makanya kadang aku jarang bawain itu. Oh gitu. Tapi alasanku kayak terlalu personal. Padahal? Takut males. Realistis aja. Iya betul. Ya. Tapi ya itu sih. Aku Lunan Mimpi juga suka banget. Ya. Karena mungkin sedihnya cowok kayak gitu kali ya. Iya sih. Kayak tetap ngeband gitu. Bukan yang pianoan doang atau mellow. Betul. Jawaban template suka semua. Yang nggak template? Mungkin suka Luapkanlah sih. Luapkanlah, oke. Karena dari awal sampai terakhir liriknya beda semua. Iya. Apa karena ada luapnya di situ? Enggak juga. Oh ya? Enggak juga. Karena memang mungkin definisi bercerita di album Paul itu di lagu Luapkanlah. Oh gitu. Karena ini kan beda-beda ya dari penceritaannya juga nggak nyambung gitu sama lain gitu. Iya, jadi setiap verse tuh beda. Nggak kayak lagu-lagu lain kan mungkin ada pengulangan ref. Yes. Atau ada bridge kayak gitu-gitu. Ini kayak ya udah cerita aja. Oke. Yang paling idealis yang mana? Luapkanlah itu ya? Kayaknya sih. Oke. Itu paling Paul banget. Mungkin ya. Maybe. Nggak tahu, biar orang aja. Biar pendengar aja yang menilai gitu ya. Oke. Kalau berandai-andai, musisi luar negeri yang paling cocok membawakan lagu Luapkanlah siapa? Tergantung bayarnya tinggi nggak? Maksudnya kalau tinggi kan kita mundur dulu. Iya, mundur pelan. Ya kan andai-andai aja. Wow. Siapa tahu nih kayaknya suaranya nih cocok deh timbrenya sini. Kalau lagu-lagu yang storytelling biasanya Lucas Graham nggak sih? Oh, oke. Iya, kalau nggak Lewis Capaldi. Benar. Ya nggak sih? Benar. Kayaknya ya. Iya. Kalau untuk Luapkanlah, karena dia kan cerita banget kan. Betul. Yang susah tuh itu terkadang kalau lagu sebenarnya kan ada gambling kan. Kalau lagu di sini kan mungkin kolomnya apa, misalnya lagi banyak balad. Ya kalau mau probability yang tinggi ya udah coba ke balad. Paul ada sedikit coba gitu pengen. Tapi ya pada akhirnya
semoga menjadikan warna tersendiri buat Paul juga. Iya, betul banget sih. Kalau kamu pengen menceritakan ini gitu ya, album kamu, menceritakan ini tuh ke orang yang seperti apa sih? Mungkin karakternya, mungkin. Karena Luap kan bukan album yang lagu 1, kedua, ketiga tuh sambungan cerita, enggak. Kayak masing-masing lagu punya ceritanya masing-masing. Yes. Jadi aku kayak yang kalau untuk kalau ditunjuk untuk per orang kayaknya enggak sih. Lebih ke ya siapapun yang relate. Dan enggak mesti juga suka semua lagu. Ada 1-2 lagu yang mereka suka di album itu. Oh juga banyak. Oke. Oke, jadi ini buat semua ya? Buat semua. Mencoba untuk membuat semua. Oke. Nama fansnya Paul? Paul Moon. Buat semua Paul Moon. Semua. Gitu. Mantap. Oke. Dalam waktu dekat, kamu ada rencana pulang ke Bali kah? Kemarin baru habis pulang. Oh gitu? Iya. Apa yang paling kamu rindukan kalau misalnya ke Bali gitu? Main volley itu tadi di pantai? Enggak. Oh enggak, kirain. Apa ya kamu, kalau di kamu paling ya bisa sama teman-teman pastinya. Terus screen time jauh lebih berkurang. Oh gitu, emang kamu sehari berapa kali? Berapa jam? Enggak tahu sih, kayak mungkin 10 jam? Iya. Sehari? Iya. Screen time? Ya kalau di Jakarta ya. Oh gitu. Kalau di Bali sih enggak. Kayak lupa HP di sana. Itu kalau yang Paul suka. Kayak bisa explore kemana gitu kan? Iya, benar. Kesana dikit indah. Benar. Iya. Screen time 10 jam. Wow, amazing. Enggak pedes emang mata. Pedes? Makanya pakai kacamata nih. Kan enggak sekarang. Oh enggak ya? Enggak sekarang. Iya. Oke. Kamu banyak punya binatang peliharaan ya di rumah ya? Iya. Itu yang di Bali apa di Jakarta? Di Bali. Di Bali, apa aja? Ada anjing. Jangan gitu dong lihatnya. Untuk lihatnya nggak kaku ya. Ya. Emang ada anjing. Ada anjing terus. Kalau bahasa Bali apa cicing? Cicingnya keren. Oh ya kok. Oh engken kabare. Ya. Selain ada anjing juga apa selain anjing ya? Nah jangan ke saya anjingnya. Enggak, saya ke sini. Oh ke situ. Dulu kalau di Jakarta ada kucing. Ada kucing 4. Iya. Namanya? Kalian siap dengerin? Siapa? Yang satu Olaf. Oh. Yang satu Kuro. Mereka cinlok. Kok bisa? Oh terus punya anak? Punya anak 2. Yang hitam namanya Embut. Embut? Iya. Oke. Siap. Olaf. Siapa tadi satunya? Kuro. Embut. Satunya. Sama Mekit. Kenapa sih? Untuk kotak-kotak. Oh. Lucu, cute banget namanya. Iya. Ya. Kenapa Mekit? Karena waktu itu dia sempat apa sih namanya? Infeksi mata. Terus dia sekarang sembuh. Jadi kan dia kan make it through gitu loh. Iya. Nah, tolong. Nah ini kan. Tolong dengarkan penjelasannya dulu. Iya. Selesai. Iya. Kalau yang embut? Nah, kalau embut itu hasil dari make it. Jadi kayak make it terus saling ada depan sama sepupu kayak kita sambungin aja kali ya gitu. Maksudnya enggak. Oh, Embut itu adiknya? Enggak, kayak kalau manggilnya lucu aja. Embut. Embut. Dia noleh nggak tuh? Dia tuli nggak? Enggak. Oh, enggak. Aktif banget dia. Aktif. Oke, warnanya? Loh, Embut kan warnanya bisa macam-macam. Warnanya kayak emaknya. Oh. Hitam. Oh, hitam. Oh, hitam. Aku mau lanjutin nggak boleh ya? Boleh dong. Oh, boleh? Iya. Terus ayam juga. Oh, ayam. Oh, ada ayam juga? Di Bali tapi. Oh, yang di Bali. Oke. Anjingnya siapa? Cicingnya siapa namanya? Sekarang tinggal 2. Yang satu Marco. Dia Polo. Yang satu enggak.
Yang satu Mehei. Mehei. Hey. Oh, hey. Biar nggak ribet manggilnya. Oh, oke. Hey. Oh gitu. Oh, simpel aja ya. Serius, bukan ngadi-ngadi, serius. Namanya Hey. Hey. Dia akan datang kalau dipanggil Hey. Iya, orang dipanggil. Iya juga sih. Iya. Tapi itu stray semua, stray dog, stray cat? Enggak. Dulu aku sempat banyak, sampai berapa ya mungkin 12. Rescue. Iya, sampai di rumah tuh kalau di kampung orang udah tahu kalau mereka nggak sanggup pelihara anjing, dikotain ditaruh depan pagar. Pasti Paul akan ambil. Sekarang udah kayak di rumah kakek ada beberapa, terus teman-teman juga pada minta. Dan nggak sembarang juga ngasihnya kan. Kenapa kamu nggak tegaan? Apa kenapa orangnya kayak nggak tegaan gitu? Ya, kalau ngasih ke orang yang udah tahu kan kayaknya merasa lebih safe gitu lah. Iya sih. Iya. Oke. Benar. Karena kamu penyayang orangnya. Enggak. Masa sih? Iya. Iya. Iyain aja deh. Iya katanya. Oke. Oke, balik lagi ke proyek kamu. Yes. Dalam waktu dekat kamu bakal ada MV atau tour mungkin? Mungkin yang terdekat kemarin kan habis showcase bulan lalu ya. Baik lagi realistis saja. Kalau streamnya lagi baik, terus di kota mana, ya pasti membuka opportunity untuk mencoba showcase. Oke. Sejauh ini ada sih pitchingan tapi belum Paul sebut di mana. Terus ya ini promoin albumnya juga. Oke. Di tahun ini kira-kira biar Polmun menanti-nanti. Di tahun ini ada maksudnya kayak bocoran, tahun ini atau tahun depan? Tahun ini kemarin album. Terus adalah. Jadi ditungguin aja ya. Iya. Oke, baiklah. Kalau gitu sebelum kita close, kamu boleh promoin album kamu ke Polmun dan juga Killovers. Silakan. Hai Killovers dan tentunya Mooners, Paul di sini. Thank you udah nyediain tempat Paul di sini untuk bisa promoin album perdana saya, judulnya Luap. Bisa didengar di segala digital streaming platform yang tersedia. Thank you juga buat kalian yang mungkin sering request lagunya. Terus thank you juga untuk Mooners sudah mau nemenin sampai hari ini, nemenin proses. Oke, sukses selalu Paul. Makasih. Sukses buat proyeknya. Sukses buat karir, olahraganya, hobinya, pertemanannya, semuanya deh. Semuanya ya? Ya. Oke. Terima kasih banyak Killovers yang sudah nontonin video ini dari awal sampai akhir. Thank you so much. Jangan lupa untuk subscribe, jangan lupa untuk like juga, jangan lupa untuk follow Paul. Instagram, TikTok sama @manpolaro. Nah itu dia ya. Pokoknya sampai jumpa di kapan lagi talk selanjutnya. Kalau bukan sekarang kapan lagi. Bye bye.